selalu besertaku setiap detik. Telah mengajarkan iman Kristen, menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada mereka, memelihara iman yang dimiliki dan kemudian diwariskan kepada anak cucu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehilangan dari sosok almarhum yang saya kira sosok yang sangat baik, sosok yang cukup menjadi teladan bagi kita semua. Saya kira kehilangan ini bukan hanya kehilangan bagi keluarga, kehilangan bagi jemaat Huko-Huko, tetapi juga bagi kita semua yang ada di Klasis Palaka-Palaka Utara. Kita kehilangan sosok yang baik yang boleh Tuhan hadirkan dalam kebersamaan kita, dan karena itu sebagai orang yang percaya ya bahwa almarhum telah kembali dengan tenang, dan kita yang masih diberikan napas kehidupan tentunya menadani yang menjadikan teladan apa yang telah ditinggalkan oleh almarhum, keteladanan dari apa yang baik yang telah ia tinggalkan, menjadi sebuah keteladanan yang patut untuk senantiasa juga ini kita kerjakan. Biarlah semuanya itu dilakukan dengan penuh kerelaan, dengan dalam iman percaya kepada Tuhan, bersuka cita dalam iman bahwa Tuhan yang telah memberi, Tuhan yang telah mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi mewakili Badan Pekerja Majelis Klasis Palaka-Palaka Utara dan juga mewakili seluruh rekan-rekan pendeta yang ada di Klasis Palaka-Palaka Utara, kami mengucapkan turut berduka cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh keluarga saya yang saya hormati dan saya amat dikasihi dalam Tuhan, yang saya hormati Bapak Pendeta sama Penatua Yaken dan Kota Jemaat Huko-Huko, yang saya hormati para pendeta dari berbagai gereja yang hadir, yang saya hormati pengurus pensiunan Antam, yang saya hormati pengurus-pengurus terpunan dan pengurus-pengurus relawan COVID. Berterima kasih kepada Bapak Ibu atas kepatuhannya melakukan prokes atau protokol kesehatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Dan kasihi Bapak Pendeta Petrus Puang bersama Ibu, Bapak Ibu Penatua Diaken, rekan-rekan sekerja dalam barisan kemajelisan Jemaat Huko-Huko yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta bersama Bapak Ibu Penatua Diaken dari berbagai denominasi gereja yang hadir pada saat ini, yang kami hormati pemerintah Desa Longori yang hadir atau aparat, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh kerukunan, tokoh pimpinan Majelis Jemaat Huko-Huko yang dalam beberapa hari ini sejak dipanggilnya orang tua kekasih kami yang sudah melayani dalam ibadah-ibadah penghiburan. Ucapan terima kasih kami juga kepada Bapak Ibu Pendeta
yang sudah hadir juga melayani dalam ibadah penghiburan di rumah duka di tempat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua kerukunan, pengurus, dan semua anggota, kepada yang juga sudah semua anggota jemaat, warga masyarakat yang tidak kenal lelah, yang tidak kenal waktu, sudah memberikan waktu dan juga tenaganya bagi kami keluarga, baik lewat media sosial, lewat Facebook, WhatsApp, dan juga saat ini sedang link Zoom dan juga YouTube, dan juga yang sudah memberikan dukungan bagi kami, dukungan doa dan ucapan duka cita dari segenap keluarga, teman-teman. Kami tidak bisa membalas semuanya ini. Kiranya Tuhan yang akan membalas semua kasih dan kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan jika ada sangkutan atau janji ataukah hutang dari orang tua kami yang semasa hidupnya tidak sempat disampaikan kepada kami, kepada Bapak Ibu, supaya menyampaikan hal tersebut kepada kami, nanti diselesaikan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Demikian dan terima kasih. Keluarga yang berduka, sidang kawan yang dikasihi Tuhan, baiklah kita akan segera memasuki ibadah pelepasan dan ibadah pemakaman pada hari ini. Karena itu, untuk mengawali ibadah ini, saya undang kita bangkit berdiri dan kita memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Pujian Penghiburan nomor 75 atau halaman 46. Kita nyanyikan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Hey
mengalami duka cita. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dan landasan ibadah pelepasan dan pemakaman pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi dasar dan landasan ibadah yang kami laksanakan di tengah-tengah
duka cita saat ini. Karena itu kami mohon, bimbinglah dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar lewat terang firman-Mu, keputusan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah lewat terang firman-Mu juga akan sungguh-sungguh dapat menguatkan dan menghiburkan segenap keluarga kekasih di tempat ini, dan bahkan kami sekalian yang sedang mengalami duka cita. Ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adapun bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca dan renungkan bersama pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru 10 oleh Lembaga Kitab Indonesia, memberi judul Perikop Mati dan Bangkit dengan Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini dan memeliharanya serta melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ada orang yang tidak menerima, tidak bisa kira itu adalah penyebab. Jika kemudian ada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang dikasihinya, adalah salah satu penyebabnya adalah karena tidak memahaminya dan tidak ini peristiwa kehilangan, peristiwa kematian kadang-kadang sulit untuk dilupakan, bahkan kadang mempengaruhi hidup dan masa depan seseorang. Karena tidak menutup kemungkinan jika orang terlalu larut di dalam duka, bisa saja membuat dia bisa depresi, dan bisa orang-orang percaya seharusnya kita memahami dengan persis soal rahasia kematian itu sendiri, agar kita mampu menghadapinya dengan iman, percaya, dan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Karena rahasia itu Tuhan sudah beritahukan dengan jelas kepada kita lewat firman. Dalam ibadah penghiburan selama beberapa malam di tempat ini juga sudah memberikan penguatan. Maka lewat mukjizat yang Yesus buat selama Ia berada di dunia ini, itu juga lah yang seharusnya kita saat ini. Paling tidak ada 3 rahasia kematian dan sekaligus menjadi jaminan dari Tuhan. Dalam ayat 5 sampai ayat 7 pembacaan kita tadi. Jadi akan bangun dan Dia akan bangkit kembali pada saat Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Kira-kira itulah yang lama-lamanya harusnya, karena mereka akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Manusia lama telah disalibkan lewat kematian, derita telah hilang dan diangkat dari kehidupan mereka yang percaya. Yang kedua, rahasia di balik kematian itu sendiri, ada janji tentang hidup kekal, ayat 8 sampai 9. Bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan akan hidup bersama Dia di dalam kekekalan.
di dalam keabadian, hidup untuk selama-lamanya, hidup yang tidak ada lagi akhirnya. Kita akan hidup untuk terus-menerus, tidak ada lagi ujungnya. Itulah namanya kehidupan keabadian, kehidupan kekekalan, hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus. Jadi kematian hanya sementara, bukan akhir dari hidup, karena kita akan berkumpul bersama dengan Tuhan. Bisa kita bandingkan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Itu rahasia indah yang kadang kemudian kita lupakan di saat kita diperhadapkan dengan perkara kematian, sehingga ada orang-orang yang tidak sanggup menerimanya dan menjalaninya. Rahasia yang ketiga dalam pembacaan kita adalah hidup dan mati bersama Tuhan dalam ayat 10. Kalau kita mati, artinya kita mati di dalam Tuhan, dan di dalam Dia ada kebangkitan. Kematiannya hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan pasti bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita hidup, kita juga hidup untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah prinsip iman Rasul Paulus yang diungkapkan dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup yang dikehendaki Allah bagi kita adalah hidup yang menuju tempat peristirahatan sambil menaruh pengharapan pada firman Tuhan yang mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Sebelum peti jenazah ditutup, diberikan kesempatan kepada keluarga, kesempatan terakhir kepada keluarga untuk memberikan penghormatan kepada almarhum, sebelum kemudian jenazah almarhum diusung menuju ke tempat pemakaman. Sekarang dipersilakan keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir.
saat ini sudah dimasukkan dalam masuk dalam 6 orang. Nomor dalam ya. Nomor dalam. Tapi. Nggak bisa masuk dong. Ini jauh bro. Ini sekali ini saja cuma dia ini yang malah di atas di bawah bisa naik.
Sudah tak bisa nyanyi gestur ini bisa sih. Sudah, kalau memang bisa. Kalau itu dia barisan tak bisa. Perhatikanku, kau bapak yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku. Kita menyanyikan Kidung Pujian Penghiburan nomor 39, halaman 24. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu. Mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin putramu tersalah jauh. Pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Di pertolongan dan kuasa-Mu, oh. Biarlah dengan damai sejahtera kita meletakkan Bapa, karena menurut firman Tuhan tubuh kita akan kembali menjadi debu di bumi. Nafas kehidupan kita akan kembali kepada Allah. Dialah yang memberikannya sebagai anugerah. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Sebab itu kita menantikan saat pembebasan Allah, sebagaimana Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus katakan di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pujian Penghiburan nomor 68. Yakini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap
memenuhi kamu dengan segala sukacita dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Demikian ibadah. Dipersilakan kepada keluarga untuk menutup. Kami masuk kantongan uang mintuna katuan marudindi meonglina mati olo malabimi solamu lakoinan maluna-riuna tandai kunua pua tunanai butuh mintuna patundua tunduina dika lalino mapari unolai tumintu katonganami sanggang ketai dirondongna salian jomeklan masusah mapari kurang pon pasolomi mama semi opuan damisa biangana kekuatan kembali bersama-sama dengan keluarga tempat ini mengadakan ibadah syukur. Keluarga bersyukur atas penyertaan Tuhan. Mereka telah mengalami sukacita, mereka telah memakamkan orang yang mereka kasihi tadi, dan hari ini keluarga mengadakan ibadah syukur untuk selesainya seluruh kegiatan di tempat ini. Baik, ibadah syukur pada hari ini akan dilayani oleh Saudari Linda Kristi SPH. Beliau adalah tenaga magang di Putra Jemaat Purwong. Kepada Saudari Linda, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Kita akan masuk dalam ibadah syukur pada sore hari ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mengangkat pujian dari Hidup Pujian Penghiburan nomor 5. Hidup Pujian Penghiburan nomor 5 atau dari NKB 17 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Agunglah kasih Allah. Ku
Silakan duduk kembali. Kelas nomor 17 atau dari NKB 102 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, sebarkan warta. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu untuk segala penghibur dan kekuatan yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Ibadah syukur hanya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan telah sedia untuk mendengarkan nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuh, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu selalu merenungkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan ini, terlebih-lagi melakukannya dalam tiap-tiap hari. Bersyukur membuat kita kuat, menjadi landasan. Dia telah mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Pada waktu Daud masih menjadi gembala, Tuhan melindungi dia dari berbagai ancaman. Pada waktu Daud melawan Goliat, Tuhan menjadi sumber kekuatan Daud. Pada waktu Daud melawan orang-orang Filistin, Tuhan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan Daud. Bahkan pada waktu Absalom mengadakan kudeta yang pada akhirnya membuat Raja Daud mengungsi, tetapi Tuhan tetap mempertahankan dan menyelamatkan hidup Daud sampai Daud kembali menjadi raja. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bukti pengalaman hidup Daud atas pertolongan, atas kasih setia Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Pengalaman hidup Daud tidak berbeda dengan pengalaman kehidupan kita saat ini, yang diisi dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai persoalan hidup, baik itu suka duka yang kita telah
waktu mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku akan bermazmur bagimu. Di mana Daud dengan berani akan bermazmur, menunjukkan hanya Tuhannya lah, hanya Allah-Nya lah yang pantas untuk disembah dan dipuji dari Allah-Allah lain. Bukan hanya bersyukur, bukan hanya bermazmur, bukan hanya sekedar mendapatkan keberanian, tapi semuanya itu juga mendatangkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena tidak ada nama lain selain nama Tuhan. Ini menjadi refleksi, ini menjadi cerminan kita sebagai seorang yang mau mengungkapkan syukur kepada Tuhan dalam situasi keadaan apapun di dalam hidup ini. Lalu apa yang kita peroleh? Seperti apa yang diperoleh Daud pada ayatnya yang ketiga. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa hidup Daud untuk menghadapi para musuh-musuhnya saat itu. Ini juga yang kita peroleh dari Tuhan. Tuhan menambahkan kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi setiap persoalan kesukaran yang terjadi dalam hidup ini silih berganti. Tanpa hentinya Tuhan memberikan kita kekuatan, menambahkan kita kekuatan. Mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha